Baik, saya ucapkan selamat pagi untuk kita. Kita sebelum mulai kebaktian, kita biasa PA dulu. Ada pendalaman Alkitab, supaya kita tambah pengetahuan semakin banyak mengetahui tentang kebenaran kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Satu minggu berjalan telah kami lewati, semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai pada hari ini bukan karena semata-mata kami yang kuat, tapi karena kasih karunia Tuhan sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Dan pada hari pertama di minggu yang berjalan, kami memulai dengan satu kegiatan rohani yang positif untuk belajar firman Tuhan lewat sekolah minggu dewasa pada hari ini. Pimpin kami semua ya Tuhan yang sudah hadir lebih dahulu mau belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh ya, sampai kelihatan di sini. Ya. Oke. Kita mau melanjutkan bahan pembahasan kita yang sudah kita bahas ya. Kita tahu kita sedang bicara tentang garis zaman kan. Dari kental bukan kental. Dan kemarin kita sudah belajar tentang bahwa ya Tuhan memulai semuanya dengan penciptaan. Pada waktu Tuhan menciptakan seluruh alam semesta, Tuhan katakan baik. Dan ingat, menutup ciptaan dari semua ciptaan yang ada, kan ciptaan terakhir adalah manusia. Kan kita bicara kemarin bahwa kenapa manusia spesial? Karena manusia diciptakan menurut apa? Menurut gambar dan rupa Allah. Gambar rupa Allah maksudnya apa? Manusia diberikan kalbudi, kemudian hati nurani, dan yang terakhir kehendak bebas. Sebab itu manusia itu disebut pribadi. Yang lain masuk hidup tapi tidak pribadi. Jadi bedanya antara manusia dengan ciptaan yang lain. Dan tentu Tuhan mau apa yang Tuhan berikan kepada manusia itu dipakai untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Ini tujuan Tuhan. Bahwa ciptaannya itu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan. Tapi ingat ini, dengan adanya tiga hal ini punya konsekuensi juga. Artinya ketika manusia bisa memilih, ya kan? Berarti dia punya potensi untuk memilih yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena manusia bukan robot, bukan besi yang remote-nya dipencet kemudian akhirnya dia bergerak karena remote-nya dipencet. Ada yang kehendak bebas, berarti manusia diberikan kesanggupan untuk apa? Menyatakan pilihan di dalam hidup. Ya, saya pakai baju warna hijau, misalnya. Pakai batik itu bukan karena Tuhan yang tetapkan. Saya pakai baju batik, ya saya memilih untuk pakai baju batik. Misalnya saya datang ke gereja pakai baju sobek. Ya bukan karena Tuhan yang nilai saya tetapkan tanganmu untuk ambil baju sobek, itu nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi sesuatu yang kaitannya dengan kehidupan manusia itu berdasarkan pilihan manusia itu. Ini yang mesti kita pahami karena banyak orang sekali lagi yang tidak mau setuju dengan masalah itu. Nah, dan ada satu pernyataan Tuhan yang menggambarkan bahwa manusia ini benar-benar beda daripada ciptaan yang lain. Coba kita lihat. Di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 1 dulu, coba kita perhatikan.
Kita ambil contoh. Coba kita lihat ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-10. Sudah dapat? Ini contoh ya. Kejadian 1 ayat yang ke-10. Di situ bilang apa? Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya apa? Laut. Allah melihat bahwa semuanya itu apa katanya? Baik. Nah, kalau kita perhatikan di sini ketika Tuhan menciptakan ciptaan-ciptaan yang lain, Tuhan bilang apa? Semua itu baik. Nanti juga ciptaan yang lain seperti itu. Nah, sampai ketika Tuhan menciptakan manusia, sebelum ayat 18 coba kita lihat lagi, ayat 18. Ayat 18 juga coba kita lihat. Ayat 18 kan bilangnya sama. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu katanya apa? Sama kan? Itu belum ciptakan manusia. Nah, ketika Tuhan ciptakan manusia, penciptaan manusia itu mulai ayat berapa? Mulai dari ayat 26 nanti sampai dengan itu bicara tentang penciptaan manusia sampai dengan penutupnya ayat 31. Nah, ini boleh dikatakan ayat penutup dan ciptaan ayat 31. Coba kita perhatikan ayat 31. Ayat 31 ini bilang apa? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu katanya apa? Semua baik. Beda kan? Jadi kalau yang lain ya semua itu baik. Tetapi ketika dia menyelesaikan ciptaan itu dan penutup dari ciptaan yang ada adalah manusia, Tuhan bilang katanya sungguh amat baik. Kalau dalam bahasa Ibrani ini beda. Jadi baik ya tof, artinya tof. Tof aja. Kalau baik. Kalau sungguh amat baik, ya karena ada pakai sungguh amat, jadi di sini dibilang maot. Tof ini artinya ya sangat-sangat baik. Lebih daripada baik yang ini. Jadi yang lain-lain binatang, tumbuh-tumbuhan, yang baik. Tapi ketika kita menyelesaikan ciptaan yang terakhir manusia, Tuhan bilang katanya apa? Sungguh amat. Kenapa? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa menurut gambar. Oke, saya hapus. Saya boleh hapus? Dan akhirnya manusia dua orang ini, ada Adam dan ada Hawa. Tuhan taruh di mana? Taman Eden, kan gitu kan ceritanya. Dengan harapan ini tiga hal ini Adam dan Hawa pakai untuk apa? Taat kepada Tuhan. Nah, di masa ini masa apa namanya? Masih ingat nggak? Masa kudus. Jadi waktu Tuhan taruh Adam dan Hawa di Taman Eden, ini masih kudus, belum ada dosa. Kenapa? Karena waktu Tuhan ciptakan manusia, selain Tuhan kasih ini, Tuhan juga kasih apa? Hati dan posisi yang kudus. Tetapi karakter harus apa katanya? Karakter harus dibangun. Jadi secara otomatis Tuhan kasih posisi dan hati yang kudus. Tetapi karakter ini mesti dibangun, karakternya kudus, mesti dibangun. Oleh sebab itu Tuhan perintahkan manusia untuk apa? Semua buah pohon dalam taman ini kamu boleh makan. Tetapi buah yang ada di tengah-tengah taman, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Nah, di sinilah karakter manusia ini kunci.
Karakter manusia kita diuji antara kalau dia bisa bangun karakter yang kudus, berarti dia harus taat kepada Tuhan. Kalau dia tidak taat kepada Tuhan, berarti dia tidak membangun karakter yang kudus. Tuhan bilang semua buah pohon dalam taman ini boleh dimakan. Kalau kamu makan, tetapi buah yang ada di tengah-tengah taman jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Jadi konsekuensinya, kalau melanggar pasti akan mati. Tapi kita tahu bersama akhirnya Adam dan Hawa makan buah larangan Tuhan kan. Kita makan buah yang ada di tengah-tengah taman. Tentu karena ada satu faktor juga. Karena ada ribuan iblis. Nah di surga ada satu oknum yang sudah lebih dulu jatuh ke dalam dosa, namanya Lucifer. Lucifer ini berontak kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40, dia mau menyamai yang Maha Tinggi. Dan akhirnya Tuhan lemparkan dia keluar dari batas-batas kemuliaan. Dan dari Lucifer harusnya dia akhirnya menjadi iblis atau setan. Yang artinya apa? Melawan atau berdusta. Jadi Adam dan Hawa akhirnya memilih untuk apa? Makan buah larangan. Tapi ada satu hal yang menarik di sini. Yang akhirnya ketika mereka makan buah larangan Tuhan, mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka apa? Jatuh. Nah, coba kita melihat ada satu hal menarik ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Coba buka Kejadian pasal yang ketiga. Jadi saya hapus ya. Kejadian pasalnya yang ketiga. Coba kita perhatikan bagaimana strategi iblis membuat manusia itu terperangkap ke dalam dosa. Dan itu iblis pakai sampai sekarang. Coba kita perhatikan pada ayat 1. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun rabah buah itu nanti kamu apa? Mati. Nah coba kita perhatikan, ketika iblis rayu manusia, dia pakai apa di sana? Pakai apa? Allah berfirman. Iblis bilang, kalau iblis bilang tentulah ketika aku berfirman, kau percaya tidak? Masalahnya iblis mulai dengan firman. Nah ini strategi iblis pakai sampai sekarang untuk nipu banyak orang. Dan itu iblis pakai bukan, dan iblis pakai itu di dalam kekristenan. Karena kalau iblis pakai di luar Kristen, tidak bisa bilang Allah berfirman. Ya kita beda, kita beritakan nggak mungkin bilang begini. Tentulah Yesus berfirman. Ya Yesusnya cuma ada dalam Alkitab bukan? Nah ini oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus bicara tentang nanti akan muncul Mesias palsu, dia akan katanya melakukan semua hal itu demi pakai nama Tuhan. Matius 24. Matius pasal 24. Matius pasal yang ke-24. Coba kita perhatikan ayatnya yang ke 23
Matius 7 aja biar lebih jelas. Matius 7 biar lebih jelas. Ayat 21. Matius 7 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ketika ayat kedua, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama siapa? Namamu. Mu di situ besar atau kecil? Berarti pakai nama Tuhan yang benar. Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi apa katanya? Namamu juga. Ayat 23 Tuhan bilang, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal. Bayangin, orang bikin mujizat tanda-tanda pakai nama Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Apa kurang dahsyat tanda-tandanya? Dahsyat sekali. Bahkan Tuhan bilang, bagian terakhir, kenyalah daripada aku, kamu sekalian yang membuat kejahat. Bukan hanya itu. Coba kita lihat ketika iblis mau coba Yesus Kristus dan Yesus, itu pun iblis pakai apa? Coba kita lihat Matius pasal 4. Matius pasal 4. Matius pasal yang keempat. Coba baca ayat 5. 4 ayat yang ke-5. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kemudian Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Ternyata mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatap engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Pak, Iblis bilang sebab ada tertulis. Dia kutip firman Tuhan ini. Kalau Anda perhatikan, Iblis ini kutip apa? Coba kita perhatikan Mazmur 91. Mazmur pasal yang ke-91. Ayat 11 dan ayat 12. Berapa? Mazmur pasal 91. Ayat 11 dan ayat 12. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan pula ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Bayangkan Iblis kita kutip kitab Mazmur ini. Nah, jadi bukan baru sekarang. Ya kan dari awal Iblis sudah pakai Allah berfirman untuk tipu manusia supaya manusia jatuh dalam. Dan inilah yang akhirnya membuat manusia itu apa? Bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, itu dari sisi Iblis. Coba kita perhatikan kembali lagi dalam Kejadian pasal ini. Dan tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, Bu. Nah, di sini Iblis tambahin firman Tuhan. Karena Tuhan nggak bilang jangan kamu makan semuanya, tetapi Tuhan bilang kecualikan sebenarnya kalau dalam bahasa Ibrani ayat itu. Di sini Iblis tambah sedikit firman Tuhan. Dia mau coba si
Si Hawa ini perhatikan perintah Tuhan. Oleh sebab itu waktu Iblis tambahin sedikit bumbu firman Tuhan, jadi dia pakai firman, dia pakai Allah berfirman sekaligus apa menambahi firman Tuhan. Menambahi firman. Jadi, dan Iblis tidak apa ya, tidak mau bicara tentang firman Tuhan yang tapi supaya memang manusia. Akhirnya kita lihat apa yang dikatakan oleh Hawa. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Sebenarnya artinya Hawa membantah kurangnya firman Tuhan yang disampaikan oleh Iblis. Nah, tetapi kita perhatikan, tapi Hawa juga nambah juga. Ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun katanya apa? Raba. Tuhan pernah melarang nggak raba? Enggak larang. Yang Tuhan larang itu nggak boleh makan. Jadi kadang kalau orang tidak peka pada firman Tuhan, dia akhirnya mereka bisa jatuh kepada kesalahan yang sama yang dilakukan perangkap. Tuhan nggak pernah bilang nggak boleh raba. Nah, kalau kita baca dalam ayat Kejadian 2 ayat 16-17, Tuhan tidak pernah larang untuk meraba. Dan akhirnya katanya Iblis keluarkan jurus pamungkas. Ayatnya yang jurus pamungkasnya apa? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan tawarannya lain. Tawarannya gimana tawarannya? Enggak akan sakit, enggak akan mati. Yang lebih sukses ya itu. Tawarannya enggak akan sakit, tawarannya enggak akan susah, tawarannya enggak akan miskin. Yang lebih susah gitu kan? Tawarannya enggak akan gagal. Iblis tawarannya apa? Tidak akan mati. Tuhan bilang, kalau kita perhatikan kata Tuhan, Kejadian 2 ayat 16-17, kalau makan akan kan Tuhan bilang kan gitu. Ini versi Tuhan. Kejadian 3 ayat 3. Ini versi Jawa. Jadi manusia dituntut membangun karakter. Dia mau percaya kalau makan pasti mati. Kalau makan tidak akan mati, bahkan akan sama seperti oleh sebab itu orang suka bilang ajaran Hindu itu adalah ajaran Iblis utamanya dia. Ajaran apa? Reinkarnasi. Tidak akan. Ya nanti dia setelah dia dikuburkan dia akan reinkarnasi jadi apa? Akan gitu kan? Buddha sama Hindu kan gitu. Ini kan itu ajaran klasik, ajaran Iblis dari dulu. Itu agama Hindu dan agama Buddha itu agama lama Tuhan. Adam dan Hawa dituntut untuk percaya sama. Tapi kalau Adam dan Hawa percaya, yang pertama, buah pohon pengetahuan yang namanya buah pohon pengetahuan yang baik dan yang baik. Tidak ada indikasi untuk ke masalah mati dan tidak mati. Maksudnya untuk masalah dia bisa umur panjang nggak ada. Kalau bilang buah pohon kehidupan, kalau seandainya Adam dan Hawa makan buah pohon kehidupan, bisa nggak ya? Bisa karena dilarang. Masalahnya yang dia makan buah larangan tuh pohon pengetahuan yang baik dan yang benar. Akhirnya apa? Jatuh ke dalam.
Percaya siapa? Percaya Tuhan, percaya Iblis. Nah, sejak iblis itu jatuh ke dalam dosa, manusia itu selalu diperhadapkan dengan dua pilihan: mau percaya Tuhan atau percaya iblis, percaya Tuhan atau percaya iblis. Dan tawaran iblis gak main-main. Oleh sebab itu Hawa bilang buahnya menarik, enak, sedap dilihat. Betul tidak? Waktu dia kasih tahu ke Adam, kita baca itu ayat 6 ayat 7, buah ini sedap kelihatannya, menawarkan hal-hal yang ternyata Adam dan Hawa lebih percaya kepada iblis daripada percaya kepada Tuhan. Nah, itulah yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Seperti yang kita bilang kemarin bahwa dosa itu apa? Pelanggaran. Ada yang ingat ayatnya? 1 Yohanes 3. Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kok Adam dan Hawa nggak mati waktu makan buah itu? Berarti terbukti dong, iblis yang benar. Betul tidak? Jadi siapa yang benar? Ini yang Tuhan. Siapa yang benar? Kan langsung aja. Bukan mati fisik. Ya. Nah, saya datang ke pengadilan begini, katanya karena kan 1 hari Tuhan itu 1000 tahun. Ya, jawabannya waktu itu seperti itu. Sementara ada kan mati 930, berarti dia tetap mati, cuma tidak melewati 1 harinya Tuhan. Tetap mati. Kalau bilang tetap mati ya itu bagus. Tapi nggak ada kaitannya dengan masalah 10 tahun, nggak ada. Jadi gini, bagaimana Adam dan Hawa harus sesuai dengan apa yang kita. Kalau ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka pasti mati. Kita harus cari tahu dulu mati artinya apa. Mati itu artinya apa? Terpisah. Ya, ada juga pengertian lain dari itu. Tapi dalam pengertian biologis mati itu artinya terpisah. Oleh sebab itu orang yang tangan dikubur itu jasmaninya terpisah dengan roh. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu adanya terpisah antara Allah dengan manusia. Oleh sebab itu ada 3 kematian manusia ketika dia jatuh ke dalam dosa. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani, dan yang ketiga kekal. Kematian jasmani ya akhirnya tubuh kita ini seperti baterai yang lambat laun itu akan apa? Ya habis. Dan itu oleh saat itu manusia bisa mati. Kalau di masa Adam dan Hawa itu terlalu sempurna. Jadi setelah jatuh ke dalam dosa, jasmani kita ini menjadi apa? Tubuh jasmani kita ini menjadi tidak kekal lagi, menjadi immortal, jadi ya bisa punah. Oleh sebab itu ada orang yang meninggal umur berapa tahun? Ya ada yang meninggal umur 80 tahun. Ya tak pasti mati nggak? Pasti mati. Tidak mungkin tidak mati. Dan itu sesuai dengan Alkitab bilang. Ibrani pasal 9 ayat 27. Ibrani pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-27. Sudah dapat? Nah, Ibrani 9 ayat 27 bilang apa nih?
dan sama seperti manusia ditetapkan apa? Untuk mati hanya satu kali. Nah ini bicara tentang mati yang jasmani. Jadi semua manusia minimal berapa mati. Umur berapa ya kita nggak tahu. Kita akan mati umur berapa. Kemudian ada kematian rohani, keterpisahan rohani. Itu kita bisa lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 20. Roma pasal yang ketiga ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa katanya? Kemuliaan Allah. Dalam bahasa lain telah kehilangan sebagian kemuliaan Allah. Nah, itu bicara tentang keterpisahan rohani. Nah ini keterpisahan rohani. Dalam ayat yang lain manusia adalah musuh Allah. Manusia memberontak pada Allah. Jadi ada gap rohani antara Allah dengan manusia. Kemudian yang ketiga itu keputusan kekal, yaitu hukuman kekal atas akibat dosa neraka. Nah apa ya? Yang paling gampang yang bisa kita baca Roma 6 ayat 7. Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-23. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Kita nggak usah pakai yang bagian bawah, kita perhatikan saja yang frase pertama di ayat itu. Upah dosa ialah katanya apa? Maut. Nah maut di situ tidak bicara kepada mati jasmani, enggak. Maut ini sifatnya kekal, hukuman terakhir. Jadi ada 3 kematian terpisah: jasmani, rohani, dan jasmani. Semua akan mati. Rohani, sekarang sebelum kita bertobat dan percaya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kita mati rohani. Yang kekal ini hukuman terakhir bisa dihindari nggak? Bisa. Nanti kita mau lihat jawabannya. Karena ada cara menyelesaikan kematian kekal bisa dihindari. Jadi kita kembali kepada ini. Jadi akhirnya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak bisa pergi ke surga. Tidak bisa pergi ke surga. Bilang tidak bisa. Kenapa? Karena surga adalah tempat apa? Dalamnya berkata alam. Kita manusia nggak bisa pergi ke surga. Kan ayat kemarin masih kan? Roma pasal berapa? Roma pasalnya yang ke-14 ayat 6. Ibrani. Ibrani pasal. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayat 14. Mungkin minta Yanti baca. Prinsipnya tanpa keputusan tidak ada seorang pun dapat melihat tuh. Oleh sebab itu yang tidak putus itu tidak bisa pergi ke surga. Jadi bagaimana supaya bisa pergi ke surga? Ya berarti dosa ini harus diselesaikan. Atau dengan kata lain, ya orang itu harus kudus supaya bisa pergi ke surga.
Bagaimana caranya supaya dosa itu diselesaikan? Apakah dengan beramal, rajin pelayanan? Tidak mungkin. Yesaya berkata bahwa kesalahan manusia adalah kain kotor di hadapan manusia. Kesalahan manusia itu cemar. Artinya saya baik tidak bisa membuat saya menjadi kudus. Karena prinsip untuk masuk surga itu harus kudus. Ya perlu berapa banyak kebaikan untuk bisa kudus. Alkitab nggak mengajarkan itu. Mau pakai timbangan apa untuk bisa jadi kudus? Ya nggak ada timbangan yang bisa kita pakai untuk ini sudah kudus ataupun tidak. Nggak ada. Jadi itu amal itu nggak mungkin bisa menjadi surga. Orang berpuasa 30 hari, 30 malam, 40 malam, itu nggak mungkin bisa selesaikan dosa. Nggak bisa. Jadi usaha manusia itu tidak bisa selesai. Usaha manusia tidak bisa selesai. Orang bilang, oh saya rajin pelayanan. Pokoknya setiap hari Minggu saya terlibat pelayanan. Dia pikir, kemudian akhirnya kadar cematnya berkurang, kemudian kadar kudusnya bertambah, yang nggak begitu. Tetapi bukan berarti orang Kristen juga nggak boleh pelayanan, dia harus pelayanan. Tapi melayani Tuhan itu bukan untuk apa? Bukan untuk menyelesaikan dosa atau bukan untuk membuat saya menjadi kudus, bukan itu. Dan banyak gereja-gereja teman-teman kita sekarang punya stigma yang seperti itu. Dia pikir ketika dia rajin datang gereja akhirnya jadi kudus. Orang yang datang ke gereja adalah orang yang sudah dikuduskan. Karena dia sudah dikuduskan, akhirnya dia paham prinsip kenapa dia harus datang berjemaah. Jadi surga adalah tempat yang maha kudus, dan di sana bertata Allah manusia. Jika manusia berdosa yang sudah jatuh ke dalam dosa, itu tidak bisa pergi ke surga. Maka setelah titik kejatuhan ini, sudah lagi bukan masa kudus, karena sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia yang hidup setelah Adam dan Hawa sampai dengan manusia terakhir itu adalah manusia berdosa. Semuanya. Siapapun. Kalau ada orang yang bilang dia tidak berdosa, katanya apa? Kebenaran tidak ada di dalam. Kan ada ayatnya itu, coba lihat. 1 Yohanes berapa ya? Saya ingat kata-katanya, tapi kadang saya suka lupa halaman. Apabila kita 1 Yohanes 1 ayat 8. 1 Yohanes 1 ayat 8. Yohanes 1 ayat 8. Sudah dapat? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka katanya apa? Kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri. Artinya tidak ada manusia yang tidak menipu berdosa. Semuanya berdosa. Kenapa begini? Karena ketika seseorang itu lahir dalam keadaan baik, lebih dosa itu tidak ada. Kemudian ketika dia bertumbuh menjadi dewasa, karena sudah tertanam dalam dosa, sehingga kecenderungannya adalah melakukan dosa. Sebab itu, kadang kita nggak ajar anak berbohong, dia bisa berbohong sendiri. Pernah lihat nggak? Ya kok saya nggak pernah ajar dia berbohong? Karena inilah habitat manusia berdosa. Benih dosa itu ada di dalam diri. Ketika dia bertumbuh, kecenderungan dia adalah jadi bagaimana dosa ini bisa diselesaikan? Tadi kan sudah dibilang upah dosa ialah artinya dosa itu harus dihukum. Sehingga ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, karena dosa tidak bisa diselesaikan dengan cara manusia, maka Tuhan harus selesaikan dengan cara Tuhan. Seperti apa? Tuhan berjanji untuk kirim juru selamat. Janji kirim. Kapan Tuhan janji Adam dan Hawa? Janji kirim juru selamat.
Kejadian 3 ayat 15. Kejadian pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-15. Kejadian pasalnya yang ketiga ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini waktu Tuhan ngomong ke iblis ya kepada Hawa katanya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan katanya meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tubuhnya. Nah ini dalam istilah teologi disebut sebagai proto-evangelium atau kabar baik pertama. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung kasih tahu bagaimana cara menyelesaikan dosa. Bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala laki-laki. Yaitu apa? Ini peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Tetapi katanya kakinya akan diremukkan oleh si ular, akan dipakukan di atas Yesus. Nah si Hawa saking beriman kepada janji Tuhan ini, dia pikir anaknya juru selamat. Si Hawa. Coba kita lihat Kejadian pasal 4. Dari pasal 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kata dengan pertolongan itu tidak ada dalam bahasa Ibrani. Jadi ayat itu bilang begini, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki adalah Tuhan. Jadi Tuhan kan, Yehova kan artinya juru selamat. Jadi Hawa bilang begini, aku mendapatkan anak laki-laki juru selamat. Jadi dia pikir si Kain ini juru selamat yang dijanjikan Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 5. Padahal yang telah masuk ke keturunan perempuan adalah murni benar-benar dari keturunan perempuan tanpa ada hubungan jasmani antara laki-laki dan perempuan murni. Siapa yang Yesus Kristus? Di dunia ini cuma Yesus yang merupakan benih dari perempuan yang dikandung oleh Roh. Adam itu ada tanpa ada papa dan mama. Ada misalnya. Karena diciptakan langsung oleh Tuhan dari apa? Tanah liat dan itu. Hawa itu ada. Itu dari laki-laki. Hawa. Ketika Tuhan menciptakan Hawa, katanya aku sebagai penolong diambil dari tulang rusuknya apa? Adam. Jadi Hawa itu berasal dari laki-laki. Yesus Kristus itu adalah Roh Kudus yang merupakan keturunan perempuan yang dijanjikan oleh Tuhan setiap zaman. Jadi kalau Adam dan Hawa mau selamat, mereka harus percaya kepada janji Tuhan untuk kirim juru selamat itu. Enggak dikasih tahu namanya Yesus. Tapi yang pasti mereka tahu itu adalah juru selamat. Nah inilah bagaimana cara Tuhan menyelesaikan dosa dengan apa? Sesuai dengan upah dosa ialah mau. Kenapa? Karena juru selamat itu harus mati di atas kayu salib ini. Dia menanggung maut untuk semua manusia. Menanggung maut, kalau kita baca dalam kitab Ibrani 9, harus mengalami maut bagi semua manusia. Jadi kalau mau tanya orang-orang perjanjian lama supaya mau selamat, mereka harus percaya kepada siapa? Tetap harus pada Yesus Kristus. Mau dia Adam, Abraham, mau dia Ishak, Yakub, Daud, semuanya harus lewat siapa? Yesus Kristus. Sehingga begini. Sehingga apa yang Yesus Kristus katakan dalam Injil Yohanes? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada seorang pun. Kalau tidak ada seorang pun, ya berarti semua manusia di muka bumi ini, kalau mereka mau pergi ke surga, itu harus lewat sini. Nggak ada jalan lain, termasuk Adam dan Hawa. Karena Yesus yang klaim sendiri, tidak ada seorang pun
yang dapat datang kepada Bapa. Tidak ada seorang yang dapat datang. Jadi siapapun di dunia ini. Kita yang hidup di masa ini, kalau kita hidup di sini, maka kita harus bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang. Jadi tetap lewat Yesus Kristus. Kalau orang perjanjian lama bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Nah, kita yang hidup setelah penyaliban Yesus Kristus bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang apa? Sudah ada, karena kita hidup setelah penyaliban. Tapi objek imannya sama, Yesus Kristus. Bayangkan, kalau Adam dan Hawa mau masuk surga nggak lewat Yesus Kristus, berarti Yesus Kristus bohong. Betul tidak? Oh, bohong dong. Untuk membuktikan bahwa dia tidak bohong dan firman Tuhan itu benar, bahwa memang ini harus terjadi, tidak boleh tidak. Bayangkan, oknum yang selama ini kita percaya bicara kepada hal yang tidak benar. Gimana iman kita hancur? Akulah jalan benar. Dan tidak hanya itu, khotbah Petrus dalam Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 4 ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Sudah dapat? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini Petrus khotbah di mana? Ini khotbahnya di hadapan orang Yahudi Tulen, mahkamah agama, untuk kasih sadar bahwa kalau kalian tahu perjanjian lama, harusnya tahu bahwa Mesias yang dijanjikan itu Yesus Kristus, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada. Nah, jadi terakhir, dan untuk supaya janji kirim Juru Selamat ini diingat terus, maka Tuhan memerintahkan satu sistem ibadah. Namanya apa? Ibadah simbolik sederhana. Ibadah simbolik sederhana itu apa? Bikin apa? Nah, mesbah, kemudian di atasnya ada korban binatang, domba, yang pasti jangan tubuh. Jadi mereka harus melakukan ibadah simbolik sederhana itu, yaitu taruh domba di atas mesbah. Sambil mengaku dosa, mereka potong domba ini. Bukan domba ini yang menyelamatkan, tetapi domba ini namanya melambangkan. Jadi apa domba ini hanya lambang. Domba ini tidak menyelamatkan. Domba ini cuma simbol dari apa? Juru Selamat yang Tuhan janjikan. Artinya ketika mereka potong domba, mereka akan ingat nanti Juru Selamat ini, Juru Selamat yang akan datang itu sama seperti domba yang dikorbankan, darahnya dicurahkan. Siapa yang ngajarin Adam dan Hawa? Kan Kain dan Habel kan melakukan persembahan. Kain ditolak, persembahan Habel diterima. Persembahan Habel diterima itu bukan karena bukan karena persembahan Kain ditolak, bukan karena Kain itu tidak dengan segenap hati mempersembahkan, salah. Tetapi apa yang dia persembahkan itu tidak melambangkan Juru Selamat yang dijanji. Orang dia persembahan semangka berdarah atau tidak? Karena kalau kita bilang tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ibrani yang kita baca Ibrani. Jadi harus ada penumpahan darah. Mungkin dia persembahan semangka merah sih ya, tapi bukan darah, itu masalahnya. Siapa yang ajar Kain dan Habel? Ya Adam dan Hawa. Siapa yang ajar Adam dan Hawa? Ya Tuhan sendiri yang ajar. Waktu di Taman Eden, coba kita kembali Kejadian 3 ayat terakhir.
Kejadian pasalnya yang ketiga. Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 21. Ayat 7 dulu, coba kita lihat ayat 7. Perhatikan ayat yang 7. Maka terbuka mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cakar. Jadi ketelanjangan itu adalah simbol dari dosa. Ketika Adam dan Hawa sadar bahwa mereka sudah jatuh ke dalam dosa, untuk menutupi dosa mereka, menutupi ketelanjangan mereka, mereka ambil apa katanya? Ambil daun jati mungkin. Kemudian mereka apa? Mau coba bikin baju untuk menutupi apa? Ketelanjangan. Tetapi Tuhan bilang itu enggak. Tuhan ganti dengan apa? Binatang. Ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang itu untuk apa? Manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Kalau mau bikin kulit, kalau mau bikin baju dari kulit, mesti korbankan binatang atau tidak? Untuk menutupi ketelanjangan harus ada yang dikorbankan. Tidak. Nah, ini simbol apa? Ini sebenarnya gambaran penebusan. Kan kita percaya penebusan itu artinya harus ada yang bayar dosa kita, ada yang ganti. Dan itu Tuhan sudah ajarkan di Taman Eden. Dan semua orang perjanjian lama untuk ingat janji itu mereka harus lakukan ibadah. Bukan domba itu yang menyelamatkan, tetapi domba itu adalah mengingatkan atau lambang kepada Yerusalem. Oleh sebab itu ketika Yohanes tampil, ini kita bilang Yohanes tampil dan ketemu dengan Tuhan Yesus, dia bilang apa? Yohanes 1 ayat 9. Yohanes pasal 1 ayat 29. Dapat? Yohanes 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata katanya apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa. Jadi domba yang dipersembahkan di dalam perjanjian lama itu hakikatnya adalah siapa? Yesus Kristus. Ketika Yohanes ketemu Yesus juga, inilah anak domba Allah. Artinya domba yang kalian potong dulu. Ini hakikat dari domba itu sudah dapat. Dan kalau kita baca Ibrani pasal 10, Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-1 dan 2. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat apa? Bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan. Karena nanti kita melihat bahwa ibadah simbolik sederhana itu akan menuju kepada hukum Taurat. Dan yang itu adalah bayangan, bukan hakikat. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin apa? Menyempurnakan. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa-dosa dan sebagainya. Jadi korban domba itu dalam perjanjian lama itu tidak menyempurnakan. Karena dia hanya apa? Bayangan dari apa yang akan datang. Apa itu? Yesus. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kita sampai di sini.